Syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Azizi muallimuna as-sayyid Erta Mahyudin rahimahullah, ayyuhas sadah wa sayyidat rahimakumullah. Wa kaifa asbahtum ayyuhas sadah wa sayyidah fi hadha sabah? Alhamdulillah. Ala dinillah wa ala mati binallah. Wafaqnallahu jami'an as-suhula wa tafahum fi mutabi'atin fi hadha dars. Amin. Amin. Naltaki marotan ukhra fi hadha sabah fil yaum yaumul jum'ah al-mubarak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi silsilati at-ta'lim al-lughatil arabiyyah fi hadzal fursa sa'aqra'u barnamaj fi hadzal yaum. Awalan sanastami al-mufradat min sada wa sayyidat. Asani tadarus mufradat. Asalis al-kitabah. Kadalik barnamaj fi hadzal yaum. Al-an barnamaj al-awal sanastami al-mufradat Sayyid Hermanto. Tafaddal. Ya, Sayyid. Ya. Apa nih baca mufradat? Iya, Pak. Naam. Min ayyi harfin? Akhazta min ayyi harfin? Herman ambil dari huruf apa untuk mufradatnya? Saya dari huruf tersenyum, Pak Guru. Min hamzah. Baik. Nah. Ibtasama yabtasimu. Nah. Bismillah. Ibtasama yabtasimu sodakoti fil Islam. Asani minal muftarodi an yahduro ala al-walimati zafafa. Min ayyi harfin? Atsani min ayyi harfin? Min ayyi harfin? Min apa? Atsani min ayyi harfin? Huruf dari huruf apa yang kedua? Oh, yang kedua. Yang kedua dari kalimat seharusnya, ini bukan dari mufradat, Pak Ustaz. Jadi kalimat membuat kalimat dengan seharusnya. Baik, syukran. Jadi laka salis ya. Laka salis man muftarodi an yahduro ala walimati
Zafafa. Rokom talis, rokom salasah, mawjud. Salasah, mawjud. Sholas, Ustaz. Sholas, Ustaz. Syukran. Syukran Sayyid Herman. Ba'da dzalik min al-mufradat min Sayyidah Su'aibah. Tafaddali. Aina Saud, ya Sayyidah Su'aibah. Ya, Ustaz. Tafaddali. Ya. Min ay harfin. Alif. Alif. Ma al-kalimah. Intanasa yantanisu. Tafaddali. Gemeteran saya. Saya gemeteran ini saya. Ini olahraga pagi ini. Kemarin HP-nya rusak, jadinya nggak bisa muzakaro. Jadinya itu apa nih saya baca? HP baru nih. Jawal jadid. HP baru ini. Ada jawal jadid. Nggak didandanin. Pantesan cantik. Pantesan cantik. HP-nya aja didandanin, apalagi yang punya ya. Al-Jawad Jamil. Saya jadi saya belum siap. Belum siap dulu saya. Belum siap dulu. Saya cari. Kemarin rusak. Di belakang bebas. Waman ba'da dzalik bebas. al-mufradat min Sayyidah Penis Sri Hasuti. Tafaddali. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mufradat syara'a. Min ay harfin. Alif. Alif. Mal kalimah. Mal kalimah. Man. Matil kal kalimah. Fi harfi alif. Syara'a. La, alif. Kulti alif. Alif belum bisa. Tadi Ibu. Akhoda sama Baik. sama dengan syara'a. Tafaddali. Akhoda. Asra'u an adrusa al-yaum. Dari huruf alifnya katanya apa, Bu? Saya ambil yang syara'a. Dari huruf apa? Ibu ambil dari huruf apa? Syara'a. Dari huruf Mulai. apa? Dari huruf apa? Alif, tapi di situ ada syara'a. Alif Mulai halaman 290. Syara'a. Saro'ah. Mana Bu Saro'ah, Bu? Nggak ada Saro'ah. Baris ketiga. Saro'ah. Sebelah kiri, halaman 290. Akhoda syara'a. Jadi yang Ibu ambil itu akhoda ya. Akhoda. Mulai. Saya ambil yang asro'u. Tafaddali. Asro'u an adrusa al-yaum. Salah. 2 dari afada. Dari alif. Nah, yufidu al ilmu il
Maksud dari alif anak adhabu ila di Jakarta gitu mesti. Itu Salasa asroha. Astariha. Istirahat. istaroha yastarihu. Nah, Istaraha yastarihu. Istari. Istarohtu al-lail. Istarohtu lail. Lailan. nah, Arba'ah. 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 Huruf alif. Asda. Arwa. Yurwi. Arwa yurwi. Naam. Yurwi al-mator al-ardo. Baik. Jamil. Harus ala lebih an yakuna majtahidan. Alas. Baik, syukran. Ya, syukran Sayyidah Feni. Kazalik sanastami mufradat min Nah, sayyid kullu wahid yataqaddam. Kullu wahidin yataqaddam. kullu wahid. Kullu wahidin yataqaddam. Terus alif dan terus tiap-tiap. Terus Kullu wahidin yataqaddam bi kalim wahidah alal aqal. Maksudnya semuanya sekarang untuk baca mufradat. tadarus mufradat ya Ustaz. Al-an Sayyid Anil. Ya. Sayyid Anil min arfin. Min arfil. Dari huruf apa ya? Anta min ayham. Oh. Mufradat Ustaz. Saya putusan. Huruf dari jauh Ustaz. Jim. Jim. Mal kalimah. Jim Jaro. Tafadhal. Habib Rizik Sihab. Jaro baiti di Petamburan. Gampang aja. Wa ta yang ta Ustaz. Turab at-tayamu yastahdimu turab turbata allati 'allama Rasulullah. Baik. Jamil. Terus talis yang harus Ustaz ya, yang yajibu Ustaz. Yajibu ba'din nahnu sanabhas an hadzal ma'na fi darsil kitabah. Fi darsil kitabah. Al-an hadha al-an al-barnamaj al-awwal li al-mufradat. Dan al-barnamaj al-awwal lil mufradat. Wa amma ta'bir amma an ma'na yajibu ba'din sanatakallam an hadzal ma'na fi dars al-kitabah. Al-yawm insyaallah. Ya. Ba'da zalik al-mufradat min Sayyid Nur Alam. Tafadhal Sayyid Nur Alam. Terima kasih. Syukran. Apaan? Ayakhuzu harfun sin. 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 Nah. Sin. Enam sin. Sahila. Sahil. Sawahil. Nah. Yaqau baina riya ala sahilis samali Jakarta.
Baik. Tani sa'il barid. Nah, Sa'il barid. nah. Sa'il barid yablughu risalata ila Utsman. Nah. Olas. Baik, syukran. Syukran Sayyid Dr. Alam. Ba'da dzalik Nah, al-mufradat intaha al-an as-sa'ah intaha di al-mufradat. Al-mufradat. Wahid faqat yani urid an atakallam an uridu an u'allik bimana komentar. Uridu an uqaddim at-ta'liq atau uridu an u'allik. Untuk contoh yang tadi komentar sedikit. Coba kita dengarkan dari Pak Hermanto. Ulang kalimat yang pertama tadi yang senyum. Ya. Ibtasama yibtasimu sodakotin fil Islam. Baik. Itu bagus idenya. Dan memang pertama kali untuk berbahasa itu yang kita harus miliki adalah ide. Mari kita lihat tentang ide ini. Kan Bapak ingin mengatakan bahwa senyum adalah sedekah dalam Islam. Kira-kira begitu ya Pak? Ya, betul. Ya, oke, baik. Coba kita pakai ilmunya. Pakai ilmunya ilmunya segudang. Ya, sekarang kita praktikan. Itu kalau membuat kalimat kita dalam bahasa pilihannya ada berapa? Jumlah Lughah Arabiyah. Apa ya? Ilmunya dulu. Ada berapa jumlah? Jenis jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab ada berapa tipe dasar? 3, Pak. 3 apa itu? Yang pertama adalah jumlah apa? Iya. Ya, yang kedua jumlah apa? Fi'liyah. Ya, yang ketiga jumlah apa? Oh, maksudnya di kalimat itu ada fi'il, ada harf dan nah, itu namanya jenis kata. Ya. Ya, kalau isim, fi'il, harf itu namanya jenis kata. Itu yang ada 3. Tapi kalau jumlah itu artinya kalimat. Ada berapa jenis kalimat jumlah dalam bahasa? 2, Pak Guru. Baik. Nah, itu apa yang 2 itu? Ismiyah dan fi'liyah. Oke. Jadi dalam bahasa Indonesia kedua ini sama saja itu akan jadi subjek, predikat, objek keterangan. Ya, begitu idenya ya, subjek, predikat, objek. Dan kita ketika ingin berbicara bahasa Arab, maka kita bisa memilih kita mau mengungkapkannya dengan salah satu dari itu, kita mau pakai yang mana gitu ya. Untuk kesempatan kali ini Pak Hermanto tadi untuk kalimat yang tadi Bapak menggunakan yang mana? Apa jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Oke, bagus ya. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il. Fi'il dan mana ada fi'il dan isim. Ada fi'il dan fa'il ya, istilah yang populer ya. Ya. Nah, ada fi'il dan fa'il. Walaupun memang fa'il itu ya dari isim, oke ya. Baik. Kemudian yang kedua, kalau jumlah ismiyah, gimana ilmunya? Diawali dengan isim. Sebagai apa isimnya? Mubta. Oh itu. Mufrad apa? Ada.
marifat. Ada mubtada Apa? gitu ya. Mub- Jumlah oh, isimnya ya. itu Mubtada dan dan khobar. iya begitu ya. Nah, ini ya Pak Hermanto Subronto, masih ingat beda antara fiil dengan masdar? Perbedaan dan Ya. persamaan antara fiil dan masdar? Waktu itu Ya. saya pernah komentari ini waktu ada Aina Anisah Novia. Waktu Anisah Novia membuat kalimat, saya sempat mengajak yang bersangkutan, Mbak Novia dan teman-teman untuk menunjukkan atau mengungkapkan perbedaan antara fiil dengan masdar. Pak Herman ingat atau lupa atau nggak keingetan gitu? Kalau fiil itu ada tandanya, ada alif, ada ya, ada waw. Ya, ada tandanya. Terus apa lagi? Terus diawali dengan huruf sa atau kot. Ya, oke, bagus. Apa lagi? Udah? Sudah mungkin. Oke, baik. Coba nastami ila Anisah Novia. Itu. Bagaimana kita membedakan antara fiil dan masdar dan apa persamaan yang perlu kita antisipasi antara fiil dengan masdar? Kalau fiil itu kata kerja, masdar itu isim yang menunjukkan kata bendanya. Oke, bagus ya. Ini dia, Ibu Bapak sekalian, titik rawannya. Titik rawan, saya istilahkan dengan titik rawan, yang kemudian nanti akan menjadi tantangan besar ketika kita melanjutkan pelajaran yang lain. Ketika mengatakan fiil adalah kata kerja, ya gitu ya. Ketika mengatakan fiil adalah kata kerja, itu secara nalar Indonesia akan banyak tidak pasnya gitu. Akan banyak yang tidak pasnya. Saya ambil contoh ini ya, contoh ya. Namanya contoh ya, bisa banyak-banyak. Kemarin mana ya? Apa ya Ibu Bapak lihat? Bola umruka. Umur. Apa yang Ibu Bapak lihat? Umruka. Ya, terlihat ada yang saya tulis? Qala umruka. Baik, coba. Apa kalau baca kalimat pemahaman yang Ibu Bapak miliki apa maknanya? Umruka. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur siapa? Iya. Kamu. Kamu maksudnya. Ya. Kamu laki-laki. Ya. Panjang umurmu gitu ya. Panjang umurmu. Ketika Ibu Bapak punya pemahaman seperti itu, ya, ada nggak yang diduga di situ fiil? Ada nggak yang kemudian di dalam pikiran kita menduga bahwa di situ ada fiil gitu? Karena alif ya. Qala. Polanya. Nah, ketika tol diduga fiil, itu berkenaan nggak, berkecocokan nggak dengan pemahaman yang kita miliki bahwa fiil adalah kata kerja gitu? Perbuatan. Tidak. Jadi itu yang saya sebut, itu ada titik rawan di situ. Ya, saya sebut dengan titik rawan ketika punya ilmu, ya, fiil adalah kata kerja.
Ya, fi'il adalah kata kerja. Nah, kalau bicara tentang itu sesungguhnya Ibu Bapak, masdar itu juga adalah kata kerja. Coba kita lihat bagaimana menunjukkan itu ya, bagaimana menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia justru yang lebih dekat kepada kata kerja itu dalam bahasa Indonesia adalah masdar itu. Dan masdar itu kan masuk kategori isim dia. Ya. Masdar itu masuk kategori isim. Apa maksud saya? Bahwa masdar itu lebih dekat kepada kata kerja daripada fiil. Mari kita lihat. Coba Ibu, Bapak ini mungkin ya ikut serta memikir kemudian menyebutkan kata-kata kerja dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Apa yang bisa disebutkan coba? Kata kerja dalam bahasa Indonesia awalnya itu adalah bahasa Arab. Apa contoh-contohnya? Wajib, Pak. Kata kerja. Amal. Wajib. Amal. Coba misalnya amal. Coba lihat, amal itu sudah jadi bahasa Indonesia. Beramal, kan? Beramal. Dan itu dalam bahasa Arab, amal itu adalah bentuk masdar, bukan fiil. Apa contoh yang lain? Yang lebih kental berasa kata kerjanya gitu. Subuh itu nama apa? Waktu. Waktu. Kalau zuhur nama apa? Waktu sholat. Kalau asar nama apa? Waktu. Juga. Apa? Waktu sholat, Ustaz. Kalau qobliyah itu nama apa? Keterangan. Jorok. Apakah qobliyah itu? Apakah subuh itu nama makanan? Kerjaan yang dilakukan sebelum. Subuh adalah salah satu dari nama sholat. Coba lihat ya. Sholat, ada sholat subuh, sholat zuhur. Sholat dalam bahasa Indonesia itu kata kerja apa bukan? Kata kerja. Coba lihat, sholat itu berasal dari bahasa Arab. Sholat itu dalam bahasa Arab adalah masdar. Oh, masdar. Ya. Sholat itu dalam bahasa Arab adalah masdar. Sebab fiilnya adalah sholat, yusolli, sholat. Sholatan. Nggak pakai tan kalau belum ketemu teman. Oh iya gitu ya. Nggak pakai tan kalau belum ketemu teman. Tantintun itu kalau udah ketemu teman tuh. Sholat, yusolli, sholat. Masuk bahasa Indonesia jadi sholat. Yang masuk bahasa Indonesia bukan sholanya, dan itu kan kita nggak pernah mengatakan itu. Saya mau sholat, nggak kan? Saya mau yusolli juga enggak. Tapi kita mengatakan saya sudah sholat. Sholat itu adalah masdar. Masdar itu kategorinya isim. Coba sebut lagi rangkaian di dalam sholat yang berasal dari bahasa Arab. Kita ngapain aja? Wudu. Coba. Wudu itu kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja apa bukan? Kata kerja. Ya, kalau kita mengatakan wudu, apakah Anda sudah wudu? Belum, saya mau wudu. Nah, itu kan indikasi bahwa itu perbuatan. Saya mau wudu. Kenapa belum wudu? Karena belum sarapan nasi wudu. Nah, kalau wudu sarapan nasi wudu dulu sebelum wudu. Ini wudu apa setelah nasi wudu? Ini adalah wudu untuk duha. Coba. Wudu itu dalam bahasa Indonesia kata kerja. Wudu dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Ya, itu adalah masdar. Fiil dari kata wudu adalah
tawaddo'a. Nggak ada kita mengatakan saya mau tawaddo'a. Gitu ya. Saya mau tawaddo'a. Nggak pernah kita, tidak menjadi bahasa Indonesia. Tawaddo'a, ya tawaddo'u, itu adalah fiilnya. Masdarnya adalah wudu. Wudu. Apalagi, Ibu Bapak sekalian. Dalam rangkaian sholat saja, sekitarnya bisa kita jadikan contoh untuk memudahkan kita mengingat. Takbir. Takbir. Coba. Takbir. Sudah takbir apa belum? Masuk bahasa Indonesia jadi kata apa? Takbir. Takbir itu masuk bahasa Indonesia jadi kata kerja. Iya. Begitu dilihat, ini takbir itu dalam bahasa Arab, dia itu masdar asalnya. Masdar masuk bahasa Indonesia jadi kata kerja. Bukan saya mau kabaro, yo. Ya, saya mau baro, mau yukabiru gitu. Karena fiilnya kan kabaro, yukabiru. Takbir itu adalah masdarnya. Apalagi contoh lain, kata-kata bahasa yang masuk. Oke, bagus. Sujud. Bersujud kepada Allah. Kan jelas sekali itu. Indikasi bahwa sujud itu ketika masuk menjadi bahasa Indonesia, dia masuk kategori kata kerja. Apa indikasi? Seperti tadi, dia bisa mendapatkan awalan ber. Bersujud kepada Allah. Sujud dalam bahasa Arab itu jenisnya masdar. Sujud dalam bahasa Arab itu jenisnya masdar. Masdar itu kategorinya adalah isim. Bisa diikuti? Ini yang sedang saya ajak Ibu Bapak untuk diskusi. Insya Allah. Ya, apa idenya? Saya katakan bahwa ada risiko yang perlu kita hati-hati menyikapinya ketika kita punya ilmu, gitu. Ketika kita punya ilmu, fiil adalah kata kerja. Kenapa? Karena dia tidak didukung oleh realita berbahasa kita, ya, tidak didukung oleh realita bahasa kita. Dan sebaliknya juga, akan kita temukan contoh yang lain-lainnya, ya, contoh-contoh yang lain. Karena itu jalannya kalau melihat kenyataan ini, saya kemudian mengambil sikap bagaimana. Sikap saya bahwa kalau kita menyebut sebuah kata, kita apa itu fiil, sebaiknya dijelaskan, ya, jangan hanya diterjemahkan. Diapakan? Dijelaskan, bukan diterjemahkan. Karena itu misalnya mengatakan apa itu isim, jangan diterjemahkan. Ya. Ketika mengatakan apa itu fiil, sikap saya ya, jangan diterjemahkan. Ketika ada mengatakan apa itu harf, jangan diterjemahkan. Coba lihat resikonya kalau kita mengatakan, kalau kita terjemahkan. Fiil adalah kata kerja. Tadi kan resikonya seperti itu. Ada kata tola. Tola itu panjang. Panjang itu kan tidak menjelaskan kata kerja kita, gitu ya. Tuh. Kemudian ada contoh-contoh yang lain nanti. Gitu. Dalam hadis tadi misalnya contohnya khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Apa maknanya hasuna amaluhu? Hasuna amalan yang terbaik. Perbuatan amal. Hasuna amal, kebaikan. Amaluhu, gitu. Panjang umurnya. Ya, panjang umurnya, lalu baik amalnya. Nah, baik. Ketika kita mengatakan baik amalnya, apa terpikir di situ ada kata kerja? Enggak. Tapi kalau lihat hasuna, apa dia fiil? Kerja. Isim. Dia adalah fiil tuh, Pak. Jadi itu problemnya. Hasuna itu adalah fiil, maknanya baik, baik itu sifat. Nah, loh. Sifat dalam bahasa Indonesia ya, artinya bahwa bukan kata kerja gitu. Jadi dia tidak langsung bisa membantu kita untuk memahami dengan cara itu. Itu tuh yang terkait dengan. Kemudian jadi fiil itu apa? Dia dua, ada dua ya. Kalau kita mengatakan fiil itu ada dua yang perlu muncul dalam pemahaman kita. Kalau mau lengkap tiga gitu ya. Tuh. Yang saya istilahkan kemudian untuk fiil
Ya, mungkin ada yang ingat ya, untuk mengenali fiil, untuk menjelaskan fiil saya biasa pakai si cantik Putri. Gitu. Jadi saya nggak menerjemahkan kalau ditanya apa itu fiil. Kalau mau ya seperti katakan fiil. Fiil itu apa? U yang pertama, ada yang masih ingat U yang pertama? Buatan Bapak. Ya, oke. U yang kedua? Laku. Waktu. U yang ketiga? Laku. Laku. Jadi minimal 2 ini ya, minimal yang perlu ada dalam ide, dalam pikiran kita ketika kita mengenali sebagai sebuah fiil adalah perbuatan, ya, perbuatan dan waktu. Tuh. Ya, perbuatan, waktu dan ini ya, pelaku. Kalau hanya perbuatan saja, ya gitu. Kalau hanya perbuatan saja, itu masdar nanti dalam bahasa Arab. Kalau perbuatan saja, itu masdar nanti dalam bahasa Arab. Dan bahasa Indonesia kita yang namanya kata kerja, itu kan begitu gayanya. Apa maksud saya? Begitu gayanya. Kalau kita mengungkapkan sebuah kata kerja dalam bahasa Indonesia, maka dia hanya bisa menginformasikan kepada kita perbuatannya saja. Dia tidak bisa menginformasikan kepada kita waktunya, sudah atau sedang atau akan. Dia tidak bisa menginformasikan kepada kita siapanya. Nah, misalnya kita pakai contoh apa? Kita ambil contoh, nah ini. Apa contohnya? Dalam bahasa Arab, untuk makna tersebut kita punya kata qara'a, yaqra'u, qira'ah. Ini nggak muat, kita cari. Bagaimana cara, maksud saya bagaimana cara memahaminya? Coba kita lihat ya. Kalau kita mengatakan baca, baca saja, B-A-C-A, apakah tergambar perbuatannya apa? Tergambar ya perbuatannya? Oke, baik. Ketika kita mengatakan B-A-C-A, baca, apa tergambar waktunya kapan? Tidak. Tidak ya. Ketika mengatakan baca, apa tergambar? Siapa yang melakukannya? Apa sendirian? Apa rame-rame? Apa laki? Apa perempuan? Tidak. Tidak. Jadi dia menginformasikan satu saja. Apa itu? Yang satu itu perbuatan. Sekarang kita bandingkan dengan kata qara'a. Ketika kita mengatakan qara'a, apa terpahami? Ya, bagi yang sudah paham tentunya yang belajar. Apakah terpahami perbuatannya? Ya. Ya, apa perbuatannya? Baca. Baca. Apakah terpahami kapan? Waktunya sudah atau sedang? Tidak. Setelah ini. Sudah kan? Ada kan informasi tentang waktu? Itu telah. Apa tergambar di sini? Apakah yang baca itu laki atau perempuan? Enggak. Sendirian atau rame-rame? Sendirian. Oke. Itu bisa kita jawab begitu. Yaqra'u, perbuatannya tergambar? Iya. Ya, waktunya tergambar? Akan. Ya. Ya. Yang melakukan gambar? Ya. Ya, berarti ini dia menginformasikan 3 hal. Bagaimana dengan qira'ah? Apakah tergambar perbuatannya? Ya. Ya. Apa perbuatannya? Perbuatan baca. Perbuatannya baca. Apakah tergambar waktunya kapan? Sudah apa akan? Tidak. Ya. Apa tergambar siapa yang membaca? Tidak. Enggak ada. Berarti dia menginformasikan satu. Inilah dia, Bapak, sekalian yang saya sebut, kata kerja dalam bahasa Indonesia itu lebih mirip dengan masdar daripada fi'il. Ya.
lebih mirip ya, kata kerja dalam bahasa Indonesia itu lebih mirip dengan dari segi makna ya, dengan masdar daripada kita menyebutnya itu fiil. Karena itu saya kemudian kalau belajar itu cara yang biasa saya gunakan, saya tidak mau menerjemahkan kalau istilah ini fiil adalah fiil. Apa itu fiil? Baru kita jelaskan. Kata, jenis kata yang menunjukkan perbuatan dan terkait dengan waktu. Begitu. Dan kalau begitu kan kepanjangan, bisa lebih singkat lagi boleh. Apa? Perbuatan plus waktu masih panjang. Waktu perbuatan masih panjang, ya udah itu yang paling singkat itulah putri itu tadi. Begitu juga halnya dengan isim. Saya semenjak memahami kesulitan yang dihadapi oleh saya dan orang-orang awam yang belajar bahasa Arab, semenjak itu saya juga tidak mau menerjemahkan isim dengan kata benda. Kenapa persoalannya? Ibu bapak dalam bahasa Indonesia, apakah kata benda itu sama dengan kata ganti? Sama. Benda. Sama Ustaz. Apakah kata benda sama dengan kata ganti? Iya Bapak, beda. Ya, sama. Beda sekali. Kata benda itu satu kata dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu kata yang lain. Yang lebih jelas ya, yang lebih jelas lagi. Dalam bahasa Indonesia, kata benda itu sama dengan kata sifat? Tidak. Tidak. Sekali. Tidak lagi, itu kelihatan lain lagi ya. Kata benda itu ya, kata benda dalam bahasa Indonesia, kita bicara tentang bahasa Indonesia, kenapa ya nanti Ibu Bapak bisa memahami mengapa saya tidak terlalu doyan untuk menerjemahkan, ya, tidak terlalu gemar untuk menerjemahkan, bahkan kadang-kadang saya juga karena merasakan manfaatnya kayak minum madu ya, kayak minum madu tapi nggak mau dimadu, itu saya kadang-kadang ngajakin ibu bapak yang lain, yuk kita minum madu, yuk minum propolis gitu ya, kira-kira begitu. Saya sering ngajakin untuk apa? Untuk tidak menerjemahkan, ya, untuk tidak menerjemahkan. Kata benda dan kata sifat dalam bahasa Indonesia ini beda. Begitu juga coba kata benda dengan kata tunjuk. Isyarat. Kata benda dengan nama orang bahasa Indonesia sama atau beda? Beda. Gitu. Apalagi kalau kita sebut tadi itu, apalagi kalau kita sebut dengan kata kerja, beda lagi tuh. Ya, beda lagi itu kata kerja, lebih jauh beda lagi. Dalam bahasa Indonesia, semua ini dianggap sebagai kata mandiri. Kata kerja ya beda, kata tunjuk ya beda, kata benda ya beda, kata sifat yang beda, nama ya beda. Dalam bahasa Arab, ketika mengatakan isim, ini bisa masuk. Tuh. Ini bisa masuk. Paham maksud saya? Apa saya berikan contoh? Paham ya? Itu. Ini kata Muhammad dalam bahasa Arab adalah isim. Tapi apakah Muhammad itu kata benda? Enggak, itu nama orang. Kan gitu. Kata Karim dalam bahasa Arab, kata Karim, mulia, dalam bahasa Arab adalah isim. Tapi apakah Karim itu kata benda? Bukan. Dia sifat. Sifat. Barulah kemudian kalau misalnya bait, rumah. Dalam bahasa Arab dia adalah isim, betul. Dan itu menunjukkan benda, ya. Jadi rumah itu dalam bahasa Indonesia ada kata. Begitu juga dengan kata ganti. Kata ganti itu bukan kata benda dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Arab domir semisal huwa itu masuk dalam kategori isim. Semisal zalika masuk dalam kategori isim. Qiraah seperti yang tadi kita jelaskan, qiraah yang artinya membaca itu kata kerja, menunjukkan kata kerja perbuatan atau bacaan,
itu adalah isim. Tapi saya merasakan ya tantangan ibu bapak ini kan sama mirip-mirip kayak orang NU diajak jadi Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah diajak jadi NU atau yang Salafi diajak tahlilan, Salafi diajak tahlilan atau Wahabi diajak maulidan gitu atau orang NU dilarang untuk memperingati hari kelahiran Nabi kan jadi berat begitu. Tapi ya mirip kayak begitu. Nah, enggak apa-apa. Ini kan soal cara, tapi ambil sisi baik. Apa intinya tadi? Kalau ini sebagai sebuah istilah, nggak usah diterjemahkan, gitu ya. Tidak usah menerjemahkan. Sehingga kalau apa itu isim? Isim adalah jenis kata, gitu ya. Isim adalah jenis kata. Isim itu bukan kata benda, jenis kata. Ada beberapa kelompok-kelompok lagi yang kemudian nanti akan masuk gitu. Apa itu fiil? Fiil adalah jenis kata. Jenis kata yang bagaimana menunjukkan perbuatan predikat waktu. Maka ada madin, ada mudhari. Yang paling lucu kemudian, enggak lucu kali deh, soalnya enggak ada yang ketawa gitu. Enggak ada yang lucu. Yang paling unik, yang paling berat untuk dipikirkan adalah ada dalam bahasa Arab ada namanya harf. Ini sudah kata bukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, harf itu kata apa bukan? Bukan. Dalam bahasa Arab, harf itu adalah kata, Bu. Sama dengan yang tadi, kan ada namanya kalimah isim, ada namanya kata isim, ada namanya kalimah fiil, ada namanya kata fiil. Dan ada namanya kata harf. Kenapa Bu ini kemudian langsung berpikir bahwa apakah dia kata bukan? Karena ingatnya bahasa Indonesia, huruf. Huruf itu dalam bahasa Indonesia memang bukan kata, Bu. Ya, huruf itu dalam bahasa Indonesia bukan kata. Tidak ada huruf yang merupakan kata. Sebab kalau namanya kata dalam bahasa Indonesia itu adalah gabungan huruf. Apa kata dalam bahasa Indonesia? Gabungan huruf. Ya, gabungan huruf. Itu. Gabungan huruf barulah dia menjadi kata. Kalau hanya satu huruf, dia tidak bisa menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Sementara bahasa Arab yang namanya kata harf itu bisa dan banyak sekali yang wujudnya hanya satu. Li itu kan satu. Otak kita nggak langsung terima ini adalah kata dalam bahasa Arab. Realitanya itu adalah kalimat. Itu adalah kalimat. Ada bi, satu huruf, sulit dalam kita menerima. Kalau ini diterjemahkan itu adalah kata. Karena itu dia kemudian punya makna walaupun tidak mandiri. Bi bermakna dengan itu udah jadi kata. Li misalnya bermakna untuk itu udah jadi kata. Ibu bapak, ini tidak bertentangan dengan ilmu yang ibu bapak sudah pahami sebelumnya, cuman berbeda. Kan nggak selalu ya, kalau berbeda itu kan nggak selalu bertentangan kan, ibu bapak sekalian. Ya. Jadi kita cara yang berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat gitu ya. Coba kita lihat kalimat bahasa Indonesia. Ini kan contoh pemicu saja sebenarnya, tapi itu ibarat fenomena gunung es yang akan kita temukan dalam banyak hal. Apalagi ini berulang ya. Ini berulang menunjukkan bahwa ini perlu mendapatkan perhatian. Kira-kira tadi waktu Pak Herman mengatakan tersenyum adalah sedekah dalam Islam. Itu Bapak ingin berbicara tentang waktunya juga dan berbicara tentang siapa yang tersenyum di dalam pikiran Bapak, ada nggak tentang itu? Ataukah pokoknya senyum aja gitu? Apa pokoknya senyum aja? Ya, kapan saja, siapa saja, apa itu? Ya, gitu. Senyum aja ya. Senyum umum iya. sifatnya. Kalau begitu maka pilihan yang digunakan Bapak
itu adalah yang digunakan adalah sebaiknya masdar. Jadi gimana Pak kalau jadi masdar? Pernah belajar pola-pola bukan? Jadi gimana? Pak Hermanto pernah belajar pola? Dulu pernah. Wazan. Kalau nggak ingat wajan. Oh. Ibu Tapi Bapak yang selama belajar di LBQ pernah belajar wazan? Belajar. Pernah. Saya juga lihat, tapi Pak Hermanto mungkin nggak masuk waktu itu ya. Jadi yang pertama, ya, pertama begini Pak Hermanto. Ya. Idenya bahwa kita kalau maksudnya tadi adalah sekedar mau menjelaskan tentang perbuatan senyum, bahwa perbuatan senyum adalah sedekah dalam Islam, berarti kita pakai masdar gitu ya Pak? Ya. Ya, karena kita tidak mau mengatakan bahwa ini yang kita maksud ini adalah sudah tersenyum apa sedang, kan tidak kita bicara begitu. Dan kita juga tidak ingin mengatakan bahwa yang tersenyum ini laki atau perempuan sendiri atau banyak, kan tidak seperti itu, maka kita pakainya masdar. Maka kemudian ini kita akan menggunakan masdarnya. Untuk masdar kita ikutin pola. Kalau lebih dari 3 huruf. Kira-kira apa polanya ini? Ibtasama. Ibu bapak yang lain yang sudah sampai ke sana, kira-kira apa polanya? Fa'alu. Ibtasama. Ibtisama, yabtasimu, Apa polanya? ibtisamun. Apa polanya? Ibtasama. Fa'ala fa'ilu. Apa Pak Herman? Fa'ala fa'ilu. Fa'ala berapa huruf Pak? 3. Kalau ibtasama berapa huruf? Oh iya ya. Istama bisa 1, 2. Ibtasama berapa huruf tuh, Pak? 4 ini. Ibtasama. Istama. Bukan 5 ya? Ustaz. Bukan 5 Pak Nur Alam. Tulis dulu Ustaz. Lihat di buku yang di huruf ya, yang di kata kedua di huruf alif. Oh, alif. Yang di mufradat. Kita sama. Tambahannya alif dan ta. Itu berapa huruf? Ibtisaman. Kita mau ini dulu Ibu Cici dan yang lain berlatih menggunakan ya. Kita berlatih menggunakan wazan yang sudah banyak dipakai dulu di dapurnya, banyak sekali wajan-wajannya, tinggal kita pakai ini sekarang. Berapa huruf? 5. 5. Gunakanlah wazan yang juga 5 huruf, tidak yang tadi 3 huruf seperti Pak Hermanto awal juga. Apa polanya dari yang 5 huruf? Ibtasama. Polanya, wazannya, maunya, patokannya, tasama. Ya, ifta'ala gitu polanya. Ifta'ala mudhari'nya. Yaf'il. Pola masdarnya Iftialan. nggak pakai an. Nanti kalau udah ada teman baru jalan-jalan, Bu Novia. Iftialan, Bapak. Iftialun juga belum, karena dia kan masih jomblo, Brenda. Oh, jadi apa ya? Iftial gitu aja. Namanya orang jomblo kan nggak tahu. Apa dia istri pertama, apa istri kedua, itu belum ketahuan. Dia belum bisa ya kalau masdar itu karena belum ketahuan apakah iftialun, apa iftialan atau iftialin. Nah itu.
Ibtialan kalau ada teman jalan-jalan. Ibtialin kalau ada teman ninggalin. Ibtialun nanti kalau sudah nggak culun. Oke, sekarang kita praktikan. Ya, sekarang kita praktikan dengan ibtasama. Ifta'ala. Yafta'ilu. Iftial. Berarti ibtasama. Ibtasama. Yaftasimu. Jadinya apa masdarnya? Ibtisam. Ibtisam. Nah, itu dia Pak Hermanto. Jadi untuk maksud yang tadi mau disampaikan, tersenyum adalah sodakoh dalam Islam, yang dipakai adalah masdarnya. Sudah ketemu nih sekarang masdarnya, coba digunakan untuk memperbaiki kalimat yang tadi sudah dimiliki. Gimana jadinya? Ibtasama. Ya, pelan-pelan supaya cepat ketemu. Di mana tadi catatannya? Ibtasama sodakoti fi Islam. Ya, sekarang pakai masdar, Pak. Jangan pakai fiilnya, karena fiil kan bukan itu yang kita maksudkan. Pakai masdarnya. Apa ya? Coba Pak Hermanto diaktifkan dulu itunya. Sudah dapat tadi apa masdarnya dari ibtasama? Ibtasaman. Udah dapat belum tadi? Polanya apa? Pola itu penting, karena itu pentingnya pola supaya nanti kita bisa mandiri. Pentingnya pola supaya nanti kita bisa mandiri. Apa polanya tadi? Wazannya? Apa? Kalau lupa kasih tahu aja Pak, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan Pak. Kita ini bersaudara, ini ingin bimbing, ingin menemani, membantu. Kalau lupa sampaikan aja Pak. Nggak. Iya lupa Pak. Guru. Ya, polanya tadi adalah ifta'ala, yaf'ilu, ifti'al, ifta'ala, yaf'ilu, ifti'al. Coba Bapak ulangi sendiri. Ifta'ala, yaf'ilu, iftal. Ulangi setelah saya. Ifta'ala. Ifta'ala. Yafta'ilu. Yafta'ilu. Ifti'al. Ifti'al. Ya, ifti'al. Ifti'al. Ya, coba ulangi sendiri dari awal. Ifti'ala. Ifta'ala. Ifta'ala. Yafta'ilu. Ifti'al. Ya, sekali lagi ulangi sendiri. Ifta'ala. Yafta'ilu. Jangan dipanjangin, tekan aja. Yafta'ilu. Jangan dipanjang. Yafta jangan. Ifta'ala. Yafta'ilu. Yafta'ilu. Ifti'al. 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 Biar berasa panjangnya. Ifti'al. 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 Nah, coba diulang sendiri dari awal. Ifta'ala. Yafta'ilu. Ifti'al. Ya, coba diulangi dengan memejamkan mata.
sambil memejamkan mata. Ifta'ala, yafta'ilu, iftial. Iya, itu kalau udah bisa diulangi dengan memejamkan mata itu insya Allah sudah masuk ke dalam hati dan pikiran gitu. Artinya kalau buka mata kan suasananya terang, kalau tutup mata dalam suasana gelap pun juga ingat gitu. Maka rata-rata kan orang-orang, mohon maaf ya, yang tunanetra itu daya ingatnya lebih kuat daripada kita yang melihat. Kalau menurut syariatnya kenapa? Karena kita banyak maksiat mata di masa itu. Baik, coba berarti kalau dipraktikkan ibta sama bagaimana jadinya? Sama. Ibta sama Terus yibtasimu ya. sodakoti fil Islam. Masdarnya dulu ya, Bapak buru-buru. Mau jumatan belum, baru masih jam 8.46. Iya, Pak. Masdarnya. Ibtasama. Terus? Yibtasimu. Bukan yafta itu. Yabtasimu. Terus Yabtasimu. Masdarnya? Masdarnya ifti'a. Jadi kalau modalnya ibta sama, maka masdarnya menjadi ibtisam. Nah gitu. Ibtisam. Ibtisam. Iya, nanti kalau punya cucu namanya siapa? Namanya Ibtisam. Bagus tuh. Saya kalau punya anak lagi bolehlah namanya Ibtisam. Kayak orang Eropa namanya. Ibtisam. Ya, silakan dipakai. Pakai masdarnya, Pak. Ibtisam Satu aja, Pak, yang dipakai. Satu aja. Ibtasam sodaqah. Ibtasam. Ibtisam. Sodaqati fil Islam. Ya, baik. Sekarang pakai ismiyah, jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah, Pak? Sekarang jadi ini ismiyah. Ya, bagus. Kalau ismiyah berarti diawali dengan kata yang menjadi kata yang menjadi apa tuh? Apa benda? Apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Mubtada. Mubtada, ya. Mubtada, betul. Nah, bagaimana? Apa ketentuan atau aturan atau tata kramanya mubtada yang Bapak ingat bagaimana? Ya, habis mubtada itu khobar. Jangan habisin dulu ini. Belum mulai. Jangan dihabisin dulu ini. Bagaimana aturan, kaidah, tata laksana, tata keramanya mubtada bagaimana? Tata keramanya. Pokok kalimat, Pak Ustadz. Ya, tata keramanya gimana? Harus diawali dengan al. Nah, Bapak udah belum tadi? Aduh, gimana nih? Tadi udah belum? Udah diawali dengan al enggak? Belum. Ah, ya, lakukanlah gitu supaya ilmunya dipraktikkan. Jadinya bagaimana? Al-ibtasam ibti. Iya.
ibtisama sodakoti fil Islam. Oke, udah banyak nih kemajuan. Apalagi tata keramanya mubtada. Oh, pakai belangkon. Enggak, dia mah bukan pakai belangkon. Tata keramanya mubtada pakai al. Apalagi? Di ujungnya pakai kaki, pakai sendal apa pakai sepatu? Di Pakai ujungnya U. pakai a apa i apa u? Pakai U. Ya, bagaimana jadinya? Al-ibtisamu Iya. Terus? Al-ibtisamu sodakotin fil Islam. Ya, baik. Setelah, nah baru nih sekarang tata krama mubtada sudah habis. Setelah mubtada lalu Khobar. ya di situ di dalam kalimat Bapak yang menjadi khobarnya apa? Sodakoti. Ya, bagus. Bagaimana tata keramanya? Pakai sendal apa pakai sepatu? Apa nyeker kalau khobar? Sodakotan ya. Ya, ntar dulu praktiknya, ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Gimana kalau khobar? Tata keramanya gimana? Khobar. Ya. Ya, diakhiri dengan apa tanwin ya? Iya. Tanwan. Gimana? Al-ibtisama Kembali lagi ke cerita Rama. Ingat tata keramanya mubtada. Ya. Sodakotan ya. Iya. Baik. Untuk khobar itu sodakotan, sodakotun apa sodakotin? Sodakotin ya. Iya, bagus. Mubtada dan khobar itu berpasangan nggak? Artinya partner dekat nggak, Pak? Itu pasangan dekat nggak? Mubtada dan khobar, Pak? Iya, berpasangan. Iya, bagus. Kalau begitu tadi mubtada bagaimana? U apa bukan? U. Ya, kalau begitu, kalau khobarnya Bapak kasihin, jadinya nggak serasi. Nggak serasi. Iya, nggak serasi. Dia kan namanya pasangan. Iya, lupa namanya Pak Guru. pasangan itu yang serasi ya. Walaupun berbeda, tetapi searah tujuannya itu ada yang sama. Iya. Ya, gitu. Jadi gimana? Al-ibtisamu sodakotu fil Islami. Nah, udah mendekati. Al-ibtisam pakai alif lam enggak? Ya, pakai. Ya, karena itu dia enggak pakai tanwin. Kalau sodakoh pakai alif lam enggak? Tidak. Ya, berarti dia pakai Al-Dhamma. Pakai tanwin. Kalau enggak pakai alif lam, dia pakai tanwin. Jadi sodakotu berubah menjadi sodakotun. Nah, itu. Akhirnya setelah kita lupa ini Ustaz. Sana kemari ketemu juga lah akhirnya yang ide yang Pak Hermanto miliki tadi, senyum adalah sodakoh dalam Islam itu kalau kita ungkapkan dalam bahasa Arab bisa dengan al-ibtisamu sodakotun il Islam. Gimana Pak? Ya. Udah nambah nih kalian Pak Hermanto setelah man'ut na'at. Nah, sekarang Pak Hermanto nambah lagi keahliannya mubtada khobar, ada tata keramanya mubtada, ada tata keramanya khobar, sejoli mereka jadi ada keserasian
antara mubtada dan khobar. Nah, mudah-mudahan ya Pak, ini kita bisa manfaatkan di dalam kegiatan belajar kita yang akan datang. Iya. Iya. Baik. Ibu Bapak sekalian, apa ada komentar, pertanyaan dan sebagainya terkait diskusi kita pada pagi hari ini? Afwan Ustadz, Ana kurang jelas nih Pak Guru yang akou yakwiu ya yang tadi itu Ustadz. Yang mana? Itu kan yang akroa yang baca membaca. Ya, baik. Gimana? Qoro'ah, yaqro'u, qira'ah. Baik, gimana? Iya Ustadz. Nah, itu kan tadi kan Ustadz bilang itu ada pelaku dan waktu ya yang yaqro'u ini. Nah, itu waktunya kayak gimana ya Ustadz? Kok bisa ada waktunya gitu yang qoro'ai, yaqro'u, yang baik. 1 dan 2 ini Ustaz. Baik. Pak Jody, waktu pernah belajar bahasa Inggris, tenses? Iya. Ya. Waktunya ada nggak kalau tenses? Ada Ustaz. Apa itu? Past tense, past continuous tense, terus present tense, tense. Ya. Udah yang itu kira-kira begitu Pak ininya. Penjelasan sederhananya. Gitu. Iya. Masya Allah. Gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pakai produk Inggris udah ketemu deh. Kalau qiraah ini, kalau Pak Jody masih ingat pelajaran bahasa Inggris ini yang Jeren. Gitu. Kira-kira begini bandingannya kalau kita mau memanfaatkan apa yang kita pelajari dalam bahasa Inggris. Qiraah yang kita sebut dengan bentuk 1 atau fi'il madin itu untuk past tense. Yaqra'u yang kita sebut dengan bentuk 2 atau mudhari itu untuk present dan untuk future. Sedangkan qiraah ya yang kita sebut dengan madda itu semacam gerund. Atau dia bisa juga kalau ada lagi to infinitive. Ya, to infinitive yang masih infinitive dan kira-kira begitu Pak. Jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada maka kita coba lanjutkan lagi, Ibu Bapak sekalian. Nah, yang ini nih mulahazah kita. Mulahazah ini dari pelajaran ke-1 di buku kita, pelajaran 1 di buku kita, atau pelajaran yang ke-11 kalau diurutkan dari pertama, al-wudu. Ini untuk contoh-contoh kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari. Untuk contoh-contoh atau kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari pada pelajaran ini, pelajaran 11 juz pertama adalah bagaimana mengumpulkan atau bahasa Arab kalau mau mengungkapkan kata harus itu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Begitu juga kalau mengatakan boleh. Saya berketemu lagi. Mengungkapkan apa, Ibu Bapak sekalian? Untuk mengungkapkan makna harus dan untuk mengungkapkan makna harus dan boleh. Nanti Ibu Bapak sekalian kan sudah merancang sendiri mau mengatakan apa? Harus
kemudian boleh. Harus, ini siapa yang harus? Ini kan siapa yang harus? Kalau dalam bahasa Indonesia kita siapa yang harus? Lalu harus apa? Lalu harus apa? Coba kita lihat contoh yang pertama. Apa kalimatnya? Muslim. Alal muslim ayusalli khamsa marrat. Pertanyaan kita yang pertama, fokus utama kita yang pertama adalah untuk mengungkapkan di sini mana yang bermakna harus. Gitu. Nah, bermakna harus. Ada banyak cara untuk mengungkapkan makna harus. Salah satunya adalah yang sedang kita pelajari di sini dengan menggunakan Allah. Menggunakan apa? Allah. Karena ini akan cocok Ibu Bapak sekalian, akan mudah dimengerti seperti ini. Kalau sejak awal kita belajar bahasa Arab atau belajar apapun ini kaitannya bahasa Arab, tidak pakai hafal mati. Hafal mati dalam arti apa? Ada kecenderungan kita hafal mati Allah itu atas, semua Allah diatasin. Semua Allah diatasin. Setiap kali ketemu atas. Maka begitu ada ketemu kalimat al-khotibu yakumu alal mimbar. Apa maknanya? Al-khotib yakumu alal mimbar. Khotib berdiri di atas mimbar. Nah, itu dia jadinya. Khotib berdiri di atas mimbar. Mimbarnya gede. Dia berdiri di atasnya. Di atas mimbar. Assalamualaikum. Itu. Assalamualaikum. Jadinya apa? Keselamatan atas kalian. Loh, kok atasnya doang yang selamat? Karena bawahnya kebanjiran. Banyak kebanjiran. Gaya Jakarta. Ya semua telah diatasi. Ya, nyatanya ini akan mempertegas dan memperjelas lagi bahwa sebuah kata ungkapan dalam bahasa apapun memiliki banyak makna. Dalam kaitan ini kita menemukan bahwa Allah itu adalah untuk makna harus. Siapa yang harus? Al-Muslim di sini. Di sini kemudian dimaknai dengan siapa? Muslim. Harus apa? Harus apa? Harusnya an yusolliya. Jadi ini harusnya. Ada Allah. Rumusnya gimana Ibu Bapak sekalian? Ada Allah, lalu diikutin oleh siapanya, siapa yang harus, lalu diikuti oleh ya, plus fiil. Plus fiil. Fiil apa di situ? Fiil mudhari. Fiil mudhari untuk menunjukkan apa? Perbuatan yang harus. Perbuatan yang harus. Jadi ininya ada terus nih yang akan selalu muncul adalah Allah dengan an-nya. Pak, Ibu Bapak sekalian, yang akan selalu muncul adalah dalam kalimat yang makna harus ada Allah dan ada Allah dan apa? Ada Allah dan di contoh yang kedua ini kan ada Allahnya, ada an-nya. Di contoh yang ketiga juga seperti demikian. Contoh yang ketiga juga ada Allah dan ada an-nya. Di contoh yang keempat juga demikian. Ada Allah dan ada an-nya. Coba kita lihat ya. Apa fokusnya adalah untuk bermakna harus. Ini ada Allah, ada an. Ada Allah, ada an. Adaan jadinya kayak nama pempek jadinya ya. Kilapan. Ada Allah, ada an.
ada ala, ada an. Gitu. Setelah alanya adalah siapa atau apa yang harus, gitu ya. Nih, kalau nomor 1 siapa yang harus? Muslim. Kalau nomor 2 siapa yang harus? Orang kaya. Ya, nak. Orang kaya. Yang harus benar. Nomor 2. Oh, Nomor 3 siapa yang harus? Goni. Goni. Nomor 4 siapa yang harus? Walad. Al-walad gitu. Al-walad yang harus. Lalu setelah an-nya, nanti Ibu Bapak ya bikin merancang kalimatnya seperti itu. Setelah ala adalah siapa yang harus. Nah, kemudian setelah an-nya adalah apa yang harus. Setelah ala apanya? Setelah ala apanya? Siapa yang harus? Siapa Ya, yang setelah harus? an apanya? Setelah an apanya? Apa yang harus? Perbuatan. Apa yang harus? Isimnya. Yang harusnya. Yang harus. An itu tadi fiil, Pak. Kalau an Yang itu fiil. diharuskan. Ya. Perbuatan yang harus ya, perbuatan yang harus. Di nomor 1 apa yang harus? Perbuatan apa yang harus? Di nomor 1 Perbuatan salim. kita baca dulu kalau begitu. Ya mohon maaf, kita baca dulu kalau begitu. Saya pikir kita udah pernah membacanya dan terbaca. Ya, kita baca nomor 1. Alal muslim an muslimi Nomor 2 qabla ya. Nomor 3 alal ghani Nomor 4 alal waladi abahu. Baik. Ini sekali lagi ide yang sedang kita pelajari adalah bagaimana mengungkapkan harus. Ya, bagaimana mengungkapkan makna harus dalam bahasa Arab. Kata kuncinya adalah ala dan an. Sudah ala siapa yang harus, sesudah an apa perbuatan yang harus. Nomor 2 siapa yang harus? Nomor 2 siapa yang harus? Kita, kami, alaina, nahnu. Apa yang harus? Kan apa di sini? Wudu. Berwudu. Nomor 2 siapa yang harus? Orang kaya. Apa yang harus? Membantu. Membantu. Ini bukan. Ini kan membantu. Membantu. Nomor 4 siapa yang harus? Anak. Walid. Al-walad. Apa yang harus? Menghormati. Gitu dia idenya. Jadi siapa yang harus, apa yang harus. Siapanya diletakkan sesudah ala, lalu apa yang harus itu diungkapkan dengan fi'il mudhari. Dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Fi'il mudhari. Iya, bagus. Itu dia yang pertama yang kita pelajari. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah bermakna boleh. Ya, bermakna boleh. Mirip seperti tadi ya, mirip seperti tadi cuma yang beda untuk makna boleh dan makna harusnya. Kalau makna boleh ini diungkapkan dengan li. Dengan apa? Li. Maka tadi siapa yang boleh setelah li-nya. Lalu apa yang boleh setelah an-nya. Jadi rumus ya, polanya adalah
ala yang pertama ini bermakna harus, ala titik-titik an. Titik-titik an. Mudhari. Mudhari. Sedangkan yang bermakna boleh ini li titik-titik kemudian diikuti oleh an kemudian mudhari, sama-sama mudhari. Coba kita baca nomor 5. Kita baca nomor 5. Mari kita baca bersama-sama. Apa nomor 5? Lil musafiri an yang sholat. Nomor 6 lil maridi an yufira di Ramadan. Nomor 7 lil mutawaddi an yajma'a al madmadah wal istinshaq wa an yafsilahuma Pak, mari kita lihat. Ini kan kata-katanya sudah pernah dibahas ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Nomor 5, siapa yang boleh? Musafir. Siapa yang boleh? Musafir. Ya, orang yang bepergian. Boleh apa? Kosor. Itu ya, jadi sesudah annya jawabannya. Nomor 6, siapa yang boleh? Orang sakit. Sakit. Apa yang boleh? Buka. Jangan buka, Bu. Buka mah orang sehat juga boleh buka kan? Puasa, Ya, berbuka puasa. Orang sehat boleh nggak berbuka puasa? Boleh. Boleh. Gitu. Orang sehat aja boleh, apalagi orang yang sakit. Boleh tidak berpuasa gitu. Kalau berbuka sama siapa juga boleh kalau waktunya. Wah, lego ya. Baik. Nomor 6, siapa yang boleh? Orang yang sakit. Apa yang boleh? Tidak berpuasa. Gitu. Kalau berbuka sama siapa aja boleh. Nomor 7, siapa yang boleh? Orang yang wudu. Orang wudu. Apa yang boleh? Menggabung antara kumur-kumur dengan menghirup. Boleh juga apa? Boleh juga memisahkannya. Gitu. Dengan demikian, coba kita lihat nih Ibu Bapak sekalian, itu ungkapan alal muslimi an yusolliya itu sama dengan mengatakan yajibu alal muslim. Ya. Yajibu alal muslim. Alal muslimi, ya. Alal muslimi ini sama maknanya dengan yajibu ala. Oke. Soldia. Nah, ini ilmunya apa nih? Kalau an plus fi'il mudhari namanya apa dulu? Verbo awal, Bapak. Ya. Jadi ini bisa juga diubah menjadi masdar. Kalau muawal boleh juga berubah jadi masdar. Boleh juga menjadi jadi sorry. Oh, maksudnya. Kan begitu temannya. Kalau muawal temannya sorry. Kalau ini ya pasangannya ya muawal sorry. Kalau maklum majhul gitu. Oh, iya. Kalau mazid mujarrad. Gitu. Mujarrad. Tijarot temannya itu sejarah. Si Majid. Oleh an yusolliya boleh juga as-sholat. Itu yang pertama, kaidah pada pelajaran kita ini. Yang berikutnya, kalau tadi alal muslimi itu semakna dengan yajibu ala, maka lil musafiri semakna dengan yajuzuli. Oke.
Yajuzuli. Lil musafiri semakna dengan yajuzuli. Yajuzuli. Berikutnya, seperti tadi juga ceritanya. An yaksura itu muawwal. Boleh berubah menjadi sorry. Jadi terakhir berarti ini Ibu Bapak sekalian, latihan kita nanti satu ide bisa diungkapkan menjadi berapa kalimat? Menjadi berapa kalimat? Satu kalimat. Jadi 3 kalimat. Oh, 3 ya, Bapak. Jadi 3. Ini seperti ini. Jadi 3 kalimat. 3 kalimat untuk satu ide. Jadi latihan kita pada hari ini adalah 3 in 1. Nah, 3-nya itu Budi, An-nya, 1-nya untuk Pak Anil. Jadi ini pasangan. Ya, kita 3 in 1. Anil ya, Anil. Jadi Ibu Bapak, karena itu untuk ini karena kita mau mengembangkan kemampuan menulis ya. Menulis itu berarti diawali dengan ide. Idenya bahasa Indonesia dulu. Yaitu harus, siapa yang harus, apa yang harus, boleh, siapa yang boleh, apa yang boleh, lalu diungkapkan dengan 3 cara ini. Ibu Bapak coba perhatikan sekali lagi ya, apa bedanya antara gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga. Gaya pertama pakai alal mus'ala. Gaya kedua pakai yajibu ala. Ketiga juga pakai yajibu ala. Diulangi aja begitu nanti alahnya. Nah. Gaya pertama an yusolliya, gaya yang kedua juga an yusolliya. Gaya ketiga pakai masdar. Tadi yang kita bicarakan pakai masdarnya, yaitu masdar yang sorry. Untuk masdar Ibu Bapak sekalian, memang ada dua hal yang kita gunakan. Untuk yang 3 huruf itu perlu diingat. Untuk yang 3 huruf perlu diingat. Sedangkan untuk yang lebih dari 3 huruf bisa pakai wazan. Dan ini bukan maksud apa-apa, tapi Ibu Bapak sekalian, saya ingin menginformasikan, siapa tahu ada yang membutuhkan, untuk fiil yang 3 huruf, karena masdarnya perlu diingat, mohon doanya, insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan tidak terlalu sibuk, saya sedang menghimpun fiil-fiil yang 3 huruf beserta masdarnya. Jadi beserta masdarnya. Ini madinnya apa, mudhari'nya apa, lalu masdarnya apa. Kenapa kita perlu himpun dalam satu buku kamus khusus? Karena ini kalau tidak, kan kita tidak bisa mengikuti pola, tidak ada jadi acuan bakunya. Maka kita himpun, kita jelaskan juga madinnya, mudhari'nya, lalu masdarnya. Setelah itu apakah dia lazim atau muta'adin, lalu artinya. Ya, lalu artinya. Kalau berkenan nanti saya akan tawarkan ini untuk Bu Endah. Saya artinya udah bahasa Arab, nanti Bu Endah bantu bahasa Inggrisnya sehingga ini jadi lebih bagus nanti hasil karya. Itu Bapak sekalian kajian kita. Kira-kira berapa mampunya untuk berapa ide? Apa 5, apa 10, apa 15 ide yang diungkapkan dengan 3 gaya tadi? Pak Jody nih, kita ukur Pak Jody. Kira-kira berapa ide Pak Jody? Untuk boleh dan untuk harus. Salah 3 saja Ustaz. Oke, minimal 3. Nah, minimal 3. Kata pakai standarnya Pak Jody, minimal 3 ide. Berarti 3 kali 3 menjadi 9. Ya. Terima kasih Pak Jody, idenya smart Pak Jody. Hitung-hitungannya udah biasa, menghitung jarak dan waktu. Yang lebih dari itu, insya Allah itu akan lebih banyak manfaatnya. Dan mohon Ibu Bapak sekalian, seperti yang sebelumnya prosedurnya sesudah ditulis rapi dengan tulisan yang besar, artinya bukan
tulisan yang bisa terlihat jelas, dipoto, lalu dikirim ke WA grup, sehingga nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Kalau bisa supaya jelas itu, tulis namanya di atas, supaya kita nggak selalu nyari ini dari akun siapa gitu ya. Tulis nama, ide pertama, jadi mulai dari bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya, kemudian bahasa Arab tipe gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga. Insya Allah, atamanna lakum an-najah, walaupun bukan Novia, lakin semua berhak untuk najah, enggak hanya dimiliki oleh Novia. Syukran lakum wa atamanna lakumun najah fi hadzal dars. Ya, nanti kalau ada kesulitan Ibu Bapak jangan disimpan sendiri ya. Ayo berbagi, ayo kita sharing itu sehingga akan ada ilmu yang kita kaji bersama. Baik, al-an wasalna ila sa'at at-tasi'ah wa wahid wa 20 daqiqah. Qad hana bal tajawazna al-had. Aidan haya nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi ni'mah al-qayyimah. Iltaqaina fi hadhihi al-fursah as-sa'idah. Ashkurukum jami'an ala husni al-mutaba'ah. Wa haya di akhir min al-liqa'ina nashkurullah azza wa jalla bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wasta'fukum al khata' wan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.